Jadi nggak apa-apa. Ya, eh, ya kita mulai kuliahnya. Ini sebenarnya lanjutan dari kemarin, ya, lanjutan dari temuan yang kedua kemarin, ya. Jadi tentang validasi. Kalau kemarin kita bahas tentang validasi proses, terus juga kita, jadi kalau kita sambil review, jadi globalnya adalah validasi proses, yang mana itu mulai di launching oleh FDA tahun 87, ya, tapi terus oleh oleh Badan POM Indonesia baru bisa diaplikasikan, diimplementasikan sekitar tahun setelah CPOB tahun 2001. Itu tahun 2001, jadi CPOB launching tahun 2001, terus mulai industri-industri farmasi di Indonesia mulai menata diri, ya, dengan menjadikan salah satu aspek itu validasi proses menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam ketentuan-ketentuan dalam catatan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB atau GMP. Jadi globalnya validasi proses, part-partnya, bagian-bagiannya, kemudian sempat kita ini kan ada kalibrasi alat instrumen, terus juga ruangan, kita sekilas parameter air, parameter ruangannya, ya. Nah, nanti ini kita akan, pada pertemuan kali ini sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau mata kuliah yang sudah ada juga sudah kita ini kan juga di LDRU, ya. Kita akan berbicara, kita akan diskusi, harapannya nanti kita bisa diskusi apa saja lah, ya, biar ya biar kalian tercerahkan atau kita sama-sama saling mencerahkan, ya. Jadi sesuai dengan rancangan pembelajaran kita akan berbicara tentang validasi cloning, cleaning, media filling, dan metode analisis, ya. Jadi ya dari rancangan pembelajaran yang sudah dibuat oleh tim, ya. Gowning itu apa? Gowning itu makanya ya dalam hal ini saya masih tetap pakai istilah gowning karena kalau di Indonesia kan gowning itu bisa berarti gaun, bisa berarti macam-macam, ya. Oke, jadi kita kan gowning aja. Jadi gowning itu kasarannya adalah dari kata-kata gown, jadi ing, jadi proses memakai, ya, pakaian garment, saya ini kan pakaian spesial yang tujuannya adalah, ya, mengendalikan kontaminasi partikel. Jadi ya di pertama kita sudah sempat membahas sekilas bagaimana, kayaknya belum saya ini wajah saya, ya. Udah, ya. Bagaimana salah satu karakteristik industri farmasi itu adalah ya, dia cukup strict, ya, ada standar-standarnya strict, ya. Karena ini ada hubungannya dengan nyawa manusia, ya. Sehingga industri farmasi harus benar-benar memperhatikan yang namanya mutu, ya. Dan diantara bagian dari mutu adalah, ya, proses, menjaga proses. Di antara dari bagian proses itu adalah, ya, kita prevent, mencegah sebisa mungkin produk kita tidak ada kontaminasinya, ya. Jadi kalau sekilas ini adalah ya, ya, memakai atau pemakaian gown clean room, ya, pakaian ruangan bersih. Kemarin juga udah kita ini kan ada kelas udara ruang itu ada kelas A, B, C, D, atau standard area, white area, gray area, black area. Nah, tentunya berbeda. Nah, jadi dan ya di industri begitu, terutama di ruangan produksi, ya, ruangan yang
berinteraksi langsung dengan produk. Nah, dalam artiannya adalah ketika kita berbicara produk nanti ada setelah setelah produk nanti ada kemasan ada primer, sekunder, tersier. Jadi ketika kita berinteraksi langsung dengan produk atau ya yang di industri farmasi yang sedang kita proses di sana, tentunya pakaiannya harus berbeda dengan di pakaian di grade di sini digambarkan di grade B ya, dengan grade C pakaiannya berbeda ya. Jadi ya levelisasinya berbeda. Ini sama seperti misalkan sekarang kita rame-rame COVID ya. Itu COVID itu ketika kita mau memeriksa sampel swab tes ya, RT-PCR itu harusnya kalau kita berbicara ideal itu adalah laboratorium BSL-3, Biosafety Laboratory 3 ya, levelnya. Jadi kalau kita berbicara, kalau ini ruangan industri farmasi ya, ada tadi black, gray, white, dan ada khusus ruang steril white, not white area but ya steril area atau LAF ya, laminar airflow. Jika kita berbicara dengan penanganan sampel sampel ya, laboratori itu ada BSL 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, semakin ke atas persyaratan ruangannya semakin strict ya. Dan alhamdulillah kalau nggak tahu kalian mengikuti apa enggak, jangan-jangan nggak ngikutin ya, saya tes saja. Udah tahu belum kalau Unsur punya lab untuk pemeriksaan swab test RT-PCR? Halo? Sudah. Bagus Raditya. Sudah. Tahu dari mana Raditya? Dari berita Unsur ada Pak, terus berita Banyumas kalau nggak salah pernah baca. Oh ya. Itu salah satu tim supervisornya saya. Jadi itu teman-teman dokter ya, terus ya saya diajakin teman dokter dari gabung sana, jadi itu. Nah, sebenarnya balik lagi, jadi udah ada tahu, saya anggap gugur kewajibannya ya. Jadi itu sama halnya dengan ini. Jadi karena apalagi kalau kita tadi kita agak ini kan terkait dengan penanganan COVID, itu kan bakteri, bukan bakteri ya, virus ya, patogen. Sebenarnya kalau kita mau ideal dia masih di BSL-3. Nah, kalau di sini kalau di katakanlah diambil kesetaraan dengan ruang industri, dia di white area. Ya. Kalau BSL-4 itu lebih strict lagi karena alatnya, laboratoriumnya sudah ada ruangan khusus dalam itu. Ya. Kalau di industri farmasi ada ruangan khusus yang itu ya, dalam ruangan buat space tersendiri semacam kayak LAF, laminar airflow di situ. Jadi unsur udah punya, tapi unsur ya sudah diinikan oleh Kemenkes, jadi ya termasuk rujukan sebenarnya, rujukan nasional untuk pemeriksaan sampel COVID-19 RT-PCR untuk wilayah Jawa Tengah, Barat dan Selatan. Ya, tapi nggak tahu kejelasan ininya. Tapi yang jelas kita udah punya proses berikutnya yang nggak tahu, itu udah urusan unsur doktorat. Ini gambaran keliru. Jadi orang-orang yang bekerja di ini konteksnya adalah informasi pakaian seperti ini. Makanya kalau sekarang Anda mengamati COVID juga pakaiannya sedemikian rupa, dan ini bahannya adalah bagian tertentu. Look, wearing special garments, spesial. Jadi bahannya tidak asal, jadi ya mahal ini. Ya makanya kalau kita bicara dari industri farmasi, kalau untuk yang ruangan steril ya itu ya, kalau ini hazmat, kalau really pakaian itu mahal karena bahannya ini tentunya ya dia nggak boleh menyerap air, nggak boleh berserat, dan
tentunya tidak panas, ya, karena kalau panas nanti bikin nggak nyaman. Ya. Nah, ini gambaran gowning validation gambarannya. Jadi ya, ini kayak astronot. Ya. Pada prinsipnya ini adalah seperti ini. Jadi semua bagian tubuh itu tertutup, ya. Jadi yang terlihat hanya mata. Ya, jadi benar-benar kayak astronot ninja. Bahkan untuk ketika kita ini ketika kita mau masuk ya, ketika kita bekerja dengan sesuatu, mata pun kita tutupin pakai Google. Ya. Jadi benar-benar kita menghindari sedemikian rupa kontak langsung dengan produk yang kita tangani. Kita menggunakan masker, sarung tangan, ya ini alas kaki, ya khusus. Ya. Jadi ini cover all semuanya dan ini tutup kepala. Kalau cover all itu langsungan. Ya. Makanya kalau misalkan nanti Anda bekerja di industri farmasi kayak saya dulu ketika industri farmasi, saya itu nggak pernah beli sepatu seingat saya. Ya karena waktu saya di industri farmasi di Exparem itu, ya apalagi saya tinggal di mes ya, jadi saya pakai aja udahlah dari mes ke pabrik, saya sekalian ngambil jatah sepatu dari pabrik, ya. Karena di pabrik sana disediakan sepatu black area, gray area, white area, saya pakai aja black area. Nanti black area masuk ke gray area, sepatunya lepas ganti dengan alas kaki. Jadi ini gambarannya, ini gambar ketika dia mau masuk, dan ini ketika udah selesai ya, ini bagaimana membersihkan gaunnya, ya pakaian kita, ya, dan dibersihkan dikumpulkan pada menggunakan alat tertentu dan biasanya disterilisasi, gown validation. Ya. Kita lihat film ini dulu, bayangan. Jadi sebagai prosedur untuk memenuhi persyaratan dari GMP, ya. Jadi ini banyak panduan lokal, ya, dan tentunya harus validasi. Lihat ini, jadi sebelum masuk kita harus cuci tangan, ya. Cuci tangan ya, kalau kita baru semuanya emang super canggih, itu tinggal tinjak kakinya, airnya keluar, cuci dan keringkan tanganmu. Ya. Penutup kepala dan tutupi rambut dan telinga secara properly, secara correctly, secara benar. Jadi telinga, rambut tertutup semua. Dan tidak boleh menggunakan make up, parfum, perhiasan, arloji, kuku, pewarna kuku dan lain-lain. Nah, no make up, no perhiasan. Cuci tangan, ya. Selalu menggunakan desinfektan, ya, sebelum kita masuk ke dalam ruangan clean room. Ya. Mendapatkan sarung tangan, ya. Di swipe dengan menggunakan desinfektan, ya. Ya, dibersihkan sekitar menggunakan antiseptik, sanitize, ya. Jadi nanti cek bahwa sarung tangannya masih utuh, ya. Dan kenakan, ya, pakai sarung tangan secara aseptis, ya. Dan bikin sebisa mungkin, ya kalau kita ya kayak kemarin saya di Belanda, pilihan sarung tangan macam-macam dan bikin yang senyaman mungkin, ya, tapi jangan terlalu ketat. Jadi bikin senyaman mungkin, ya, karena kalau terlalu ketat juga kita tangannya juga nggak enak geraknya. Kita pakai sarung tangan, terus kita desinfeksi sarung tangan kita, ya.
kita desinfeksi lagi tempat duduk yang akan digunakan, desinfeksi lagi sarung tangannya, ya. Distribute sterile clean room, dibersihkan. Ini dia mau ini lagi, melapisi sarung tangannya lagi. Oh, dia masker. Pastikan dicek dulu semua posisi maskernya masih tertutup. Ya. Secara aseptis pakai masker. Ya. Ya. Desinfeksi lagi sarung tangan. Desinfeksi itu desinfektannya menggunakan alkohol, itu nggak masalah. Desinfeksi pakaian ya, pakaian yang akan digunakan, pastikan dicek. Ingat, ini ini ruangan udaranya, ini ruangannya ini juga sudah diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Ini juga dengan tekanan udara tertentu, tapi tetap sebagai bagian dari mencegah kontaminasi setiap tahap, setiap proses harus dipastikan telah ya, didesinfeksi. Ini dia mau pakai kalau ini hazmatnya, mau pakai pakaiannya. Ya. Ingat, nggak boleh menyentuh bagian dasar dulu, ditutup buat menambah. Jangan menyentuh lantai sering-sering. Sebisa mungkin nggak menyentuh. Ya, pakainya sekaligus. Ya. Kaki terus kemudian habis ini tangan langsung. Tarik semua pakaiannya sampai tertutup rapat. Resletingnya ditutup. Desinfeksi lagi. Ini dia mau dobelin sarung tangan ini. Dobelin sarung tangan mau pakai itu juga apa? Alas sepatu, alas kaki. Alas kakinya diikat, tergantung biasanya masing-masing perusahaan punya ini ya, ada yang diikat, ada yang modelnya yang kayak kolor gitu, ngikat sendiri. Ini tapi kita pakai langsung dia kayak kolor, langsung rapat ya. Ada yang diikat ya. Karena pada prinsipnya yang penting seluruh tubuh tertutupi ya, dan tentu jadi yang diatur adalah seluruh tubuh tertutupi
dan menggunakan bahan-bahan yang memang tidak akan tadi menyerap partikel, ya, membuat partikel itu nempel. Jadi dibuat dari bahan-bahan yang memfasilitasi supaya partikel-partikel tidak dapat nempel di dalam, ya, pakaian yang pakaian yang digunakan. Oh ya, bagian akhir dia mendobeli sarung tangannya. Desinfeksi sarung tangan lagi, dia pakai Google dan dia masuk ke ruangan produksi. Itu gambaran coding validation. Jadi itu sebenarnya itu gambaran coding, ya. Cuman untuk validasinya, ya, kan kemarin kita bahas di sana. Jadi validasi proses, jadi tadi tahapan-tahapan, prosedur-prosedur dalam menggunakan pakaian tadi coding, itu kemudian itu divalidkan tahapan itu, dan dalam rangka memvalidkan itu, ya, ada tahapan-tahapannya itu, yaitu di verifikasi dan dicek, ya. Ketika ini coding adalah tujuannya adalah menghindari terjadinya kontaminasi partikel, jadi dalam protokol yang dalam rangka validasi tadi itu, dalam tahapan-tahapannya itu nanti juga harus disertakan bukti tidak adanya kontaminasi partikel di sana, sehingga outputnya adalah codingnya itu tervalidkan. Gitu. Berikutnya adalah validation, ya, validasi pembersihan. Ini ya, penempatan yang luar biasa dan mungkin saya ulangi lagi. Ya, kalau sebelumnya kan, sebelum adanya validasi proses, ya, validasi itu, ya, kebanyakan tadi kalibrasi alat, kalibrasi instrumen, ruangan, makanya metode analisis, ya. Ketika ada berbicara validasi proses, jadi seluruh tahapan yang terkait dengan proses tersebut itu divalidasi. Makanya tadi ada gowning pun juga, cara memakai pakaian, sebenarnya ada degowning, cara melepaskan pakaiannya, itu semuanya harus divalidasi. Jadi seluruh tahapan-tahapan itu divalidkan, sehingga hasilnya adalah menjadi suatu protokol, menjadi protap yang valid. Ketika protokol yang valid itu harapannya adalah hasilnya selalu konsisten, ajak, reliable, reproducible. Nah, tadi coding. Sekarang cleaning validation, validasi pembersihan. Jadi ini juga bagian dari validasi proses, ya. Jadi begitu kompleksnya proses, ya, sehingga di sini dalam partnya, dalam bagiannya pembersihan pun harus divalidasi. Ya. Ini gambarannya. Ya, tahapan-tahapan dari validasi proses. Yang pertama mengidentifikasi produk, peralatan dan prosesnya. Kemudian mengkalkulasi, menghitung batasan dan menyiapkan metode pembersihannya. Yang ketiga, ya, mengumpulkan swab tahu ya, swab. Kalau artinya swab kan di swab. Jadi kalau COVID sekarang, ya, swabnya kan dengan di hidung atau di tenggorokan, ya. Kalau misalkan kayak di pabrik kayak gini, ya di alat-alat, ya, yang dibersihkan itu di swab, ya, di swab, ya, menggunakan piranti tertentu yang sudah dirumuskan dan dibilas. Ya. Kemudian studi recovery, yang ini untuk mengecek, memastikan, ya. Jadi tujuan dari klinik validasi ini adalah untuk mengetahui tidak adanya kontaminasi silang sebenarnya. Ya, sehingga ada studi recovery. Jadi kontaminasi silang itu adalah misalkan saat ini kita berjalan proses pembuatan tablet captopril. Besok kita mau membuat pembuatan tablet
captopril dengan berikutnya episode tablet asam mefenamat. Ini kan dua obat yang berbeda, captopril untuk hipertensi, asam mefenamat untuk nah, ini supaya ketika seseorang dengan asam mefenamat tidak ada bagian dari captopril yang mengkontaminasi asam mefenamat, ini makanya ditekankan pembersihan itu harus divalidkan, sehingga dengan validasi pembersihan itu tidak ada lagi partikel atau bagian dari captopril yang akan ikut di asam mefenamat. Sehingga di studi recovery. Jadi untuk mengetahui mendapatkan recovery, jadi jumlah ya, atau kandungan yang aktif dari proses yang berjalan sebelumnya. Jika tadi gambarannya appropriate dan asam mefenamat, di studi recovery-nya di sini adalah dengan mengetahui captoprilnya ya valid ketika captoprilnya tidak teridentifikasi atau nol. Yang kelima, inspeksi secara visual. Ya. Yang keenam, mengkonfirmasi efektivitasnya. Ya. Nanti ada parameter-parameter yang harus dilihat, pertama terkait dengan metode analisisnya. Ya. Konfirm efektivitasnya. Ketika sudah terkonfirmasi efektivitasnya dari prosedur-prosedur ini terkait dengan proses tahapan-tahapan pembersihan ini, nah prosesnya itu tadi tervalidkan, jadi pembersihannya tervalidkan. Dan lagi gambaran validasi pembersihan. Are not contaminated, tidak terkontaminasi. Residu, sisa-sisa bahan. Dalam hal ini badan POM atau FDA. Nah, tapi tidak semata-mata mematuhi badan POM, tapi terkait dengan pasien juga. Nah, harus membuat suatu protokol terlebih dahulu. Kualitas air, deterjen, baru pembilasan, dan sistem pengukurannya. Harus terlatih. Harusnya gampang dibersihkan, tidak disarankan pada deterjen susah dibersihkan.
Itu gambaran dari validasi pembersihan, ini validation ya, di mudah-mudahan ini kita lanjut ke masih ada ini di media filling validation. Ini adalah terkait dengan terkait pembersihan atau ini gambarannya seperti AV admixture ya, jadi terkait dengan protokol media fill, jadi mengisikan media ya. Jadi validasi sekali lagi tujuan validasi adalah kita memvalidkan proses itu, memvalidkan metode itu, memvalidkan ya proses metode, memvalidkan alat ya, semuanya di sana. Sehingga ketika tahapan proses alat itu sudah divalidkan, orang setelah proses itu divalidkan, orang atau siapapun yang mengoperasikan atau menjalani proses tersebut itu diharapkan ya akan running well dengan hasil sesuai dengan mutu ya. Jadi reliable, konsisten itu disebut tadi. Nah, termasuk ini bagaimana kita protokol mengisikan media ya, ini perlu diperhatikan adalah jumlah dan frekuensi jalannya proses ya. Kultur medium ya, untuk menggantikan produk ya, jumlah dari unit yang diisikan, ukuran dari kontainer atau vial, mengisikan volume ya, terus kecepatan pengisian ya, lama pengisian, pergantian operator, monitoring aktivitas ya, intervensi baik itu rutin dan atau non rutin, metode inkubasi dan kriteria penerimaannya. Dan ini harus depend on the industri farmasinya. Jadi makanya tadi kan terus ya tadi ketika kita awal kita desain dulu protokolnya ya. Habis itu nanti kita jalani protokol itu dan kita evaluasi, kita verifikasi, kita validasi masing-masing proses, dan sehingga di endingnya ketika kita sudah membuat protokol, kita sudah membuat kriteria penerimaan, nah, ketika sesuai dengan kriteria penerimaan itu hasilnya adalah proses tersebut tervalidkan ya. Maksudnya filling validation, ini validation ya, salah saya. Dilakukan 3 kali di
TPN, Total Parental Nutrition.
Ya, sebelum ke sini, jadi kalau yang media filling validation ini gambaran prosesnya seperti harusnya udah ya angkatan 2017 ya, seperti IV admixture. Ya, jadi ini mungkin dari APTFI, dari IAEI juga, dari IAI APTFI juga dimasukkan ke dalam komponen yang harus diajarkan di farmasi industri. Ini karena terkait dengan bahwa di rumah sakit pun ya, yang Anda lihat di gambar sini, di rumah sakit pun ada bagian produksi, dan di sini tadi kan Anda lihat bahwa yang dapat melakukan media filling ini adalah bisa harapannya farmasis ya, atau perawat juga bisa melakukan itu. Jadi bahkan kalau misalkan di barat itu emang rumah sakit, bahkan ada apotek pun itu mereka mempunyai unit produksi sendiri dalam rangka mencukupi kebutuhan obat mereka sendiri gitu. Tapi kata media filling kan bagaimana mencampurkan obat-obatan yang sudah ada yang akan digunakan untuk ke pasien. Tadi ada TPN, ada, dan validasinya tergantung, kompleksitas validasinya tergantung dari ya kompleksitas dari produk yang akan dicampurkan. Dan kalau Anda lihat juga tadi pakaiannya kan tidak se-strict pakaian di farmasi industri. Jadi itu gambaran media filling adalah gambarannya seperti di, jadi tetap aseptis, tetap steril ya, tapi karena tidak proses dari awal, dia hanya mencampur-campurkan begitu. Di semua proses dilakukan secara aseptis di dalam LAF, dan mungkin dia LAF yang sudah embedded dengan BSC, Biosafety Cabinet. Ya. Baik, kita lanjut ke validasi yang selanjutnya, validasi metode analisis. Ya. Dan saya nggak tahu, harusnya mungkin di mata kuliah kimia farmasi sudah pernah di ini. Ya. Sudah pernah dapat atau belum ya validasi metode analisis di kimia? Halo? Di analisis farmasi, Pak. Udah pernah ya? Iya. Ya baik, jadi nggak akan terlalu apa. Ya mungkin nanti terkait dengan detailnya metode-metode teknisnya, mudah-mudahan karena saya nggak ngecek di kimia farmasi dan memang saya berusaha untuk mengambil part yang bagian industri farmasi, mudah-mudahan nggak overlapping. Dan saya pikir kalau di kimia mungkin lebih ke arah ke metode-metode teknisnya, teknikalnya. Ya, kalau sini terkait dengan industri farmasi. Ya. Jadi
Jadi validasi metode analisis itu adalah suatu serangkaian percobaan laboratorium, ya, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan, ya, bahwa metode yang dipakai telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi, tujuan validasi itu adalah mendapatkan suatu dokumen, katakanlah dokumen yang menggambarkan metode, proses, alat, bahan, ruangan, itu semuanya sudah valid. Nah, sehingga ketika siapapun itu, ya, personal di laboratorium, personal di industri farmasi, ya, ketika dia mau running, menjalankan suatu proses yang menjadi tugasnya dia, ya, dia tinggal running dengan membaca protap, ya, prosedur yang sudah tervalidasi. Oke, makanya ketika kita berbicara di industri farmasi, ya, mutu dan ketika mutu itu hubungannya dengan sistem, makanya ada quality system mutu itu satu, susah, tidak dapat dilepaskan, susah sekali untuk dilepaskan karena itu satu bagian terintegrasi gitu. Ketika kita mau membuat mutu, ya kita semua sistem, ya. Ketika udah dapat mutu, ya kita harus kita sistemkan mutu tersebut. Nah, validasi metode analisis ini adalah merupakan, ya, bagian dari validasi proses, ya. Jadi, ya, validasi metode analisis, tadi validasi pembersihan, validasi media filling, validasi gowning, kemarin validasi alat, validasi instrumen, itu part dari seluruh itu ketika dikumpulkan itulah menjadi validasi proses. Ya. Kalau kita ini kan ke, ya, di akademik perguruan tinggi ada namanya validasi namanya akreditasi. Ya. Ketika kita berbicara akreditasi program studi, ya, seluruh proses yang terjadi di dalam badan, di dalam dalam bagian program studi itu semua diakreditasi, semua divalidasi. Masuk bagaimana penelitian dosen-dosennya, bagaimana kualitas dari riset dosen-dosennya, bagaimana input mahasiswanya, bagaimana output mahasiswanya. Kalau kita berbicara akreditasi, semuanya dievaluasi. Dan ketika misalnya Anda juga sekarang menjalani proses perkuliahan ini, ya, diharapkannya tervalidkan, nanti Anda bisa keluar nilai, ya, itu kan validasi. Ini adalah bagian dari validasi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara umumnya validasi, ya, ketika kita berbicara akreditasi program studi, kita menggunakan validasi, it's no problem, fine. Bahkan lebih ini kan akreditasi program studi, akreditasi institusi perguruan tinggi, ya. Tapi sebenarnya kata umumnya adalah validasi. Nah, sekarang apa sih validasi metode analisis itu? Jadi adalah validasi dari suatu metode analisis yang terutama perhatiannya, fokusnya adalah identifikasi sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan error. Ya. Jadi mengidentifikasi sumber-sumber penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya error. Concern yang kedua adalah mengkuantifikasi, ya, mengkuantifikasi penyebab-penyebab error itu yang ada dalam metode tersebut. Jadi dalam metode tersebut penyebab-penyebab errornya itu dikuantifikasi. Ya. Jadi validasi metode analisis itu adalah menggambarkan, ya, dalam angka-angka, ya, dan quantifiable yang dapat dikuantifikasi, ya, yang terkait dengan karakteristik kinerja dari suatu pengujian. Ya. Jadi ending dari validasi metode analisis adalah suatu protap, ya, yang itu nanti keluarnya adalah angka-angka dan sesuatu yang bisa dikuantifikasi, yang menggambarkan
kinerja dari pengujian tersebut. Ini kalau kemarin pekan lalu kita bicara tentang akurasi dan reliable, sekarang kita bicara akurasi dan presisi. Akurasi, ya, gambar ini akurasinya rendah tapi presisi tinggi. Jadi persis, ya. Bahasa Belandanya persis juga persis, persis. Ya. Tepat, ya, persis. Kalau ini gambar dari akurasi rendah tetapi presisi tinggi, ya, berulang di sini terus, tapi akurasinya kurang, ya, berulang persis di sini. Ya. Nah, yang kedua ini akurasi tinggi dan presisi tinggi. Ya. Ya. Akurasi tinggi sesuai dengan tujuan, akurat, ya, dan precise, tepat, sama, ya, ini terus. Nomor yang ketiga, akurasi tinggi, presisi rendah, ya. Presisinya kurang bagus, ya. Karena dia pada akurasinya tinggi, karena dia pada posisi dalam lingkaran semua, tapi presisinya rendah. Ya. Yang terakhir, akurasi rendah, presisi rendah. Harapannya adalah ketika kita memvalidkan dalam hal ini metode analisis, harapannya adalah di sini. Jadi prosedur tetap, ya, atau metode analisis yang kita gunakan itu akan menghasilkan hasil pengukuran yang akurat dan precise. Ya. Akurasinya tinggi dan presisinya tinggi. Pertanyaannya, kenapa perlu validasi metode? Sebenarnya kalau kita jawab secara global, ya, ini karena terkait dengan mutu, tapi kan mutu global dan kita breakdown. Yang pertama, supaya dihasilkan data yang akurat, ya, accurate, ya, fokus, ya, hasilnya itu sangat-sangat akurat, ya, sangat-sangat tinggi nilainya, ya, sangat-sangat, ya, pas di hasil yang diharapkan, optimal, ya, acak, konsisten, dan terpercaya. Dan juga memenuhi persyaratan CGMP, Current Good Manufacturing Practice, ya, GLP, Good Laboratory Practice, ya, cara-cara, ya, bekerja di laboratorium yang baik, GCP, Good Clinical Practice, cara-cara bekerja di lab klinik yang bagus, ISO 17025, norma-norma European, norma-norma Eropa, European norm, FDA, Food and Drug Administration, ini, ya, Badan POM-nya Amerika, dan juga memenuhi persyaratan dari Environmental Protection Agency. Ini semua terkait dengan mutu. Ya. CGMP terkait dengan, ya, mutu pembuatan, GLP terkait dengan mutu bekerja di laboratorium, GCP terkait dengan mutu kliniknya, ISO 17025 terkait dengan mutu internasionalnya. Ini standar Eropa, standar Amerika, dan ini mutu itu tidak semata-mata kemarin produknya bagus segala macam bla 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 bla, tapi mutu itu juga harus bersahabat dengan lingkungan. Jadi kalau kita berbicara kalau kemarin pengalaman di Belanda, di Eropa, bagaimana orang-orang sana, pemerintah sana sangat care dengan yang namanya lingkungan hidup, environmental. Nah, ini, ya. Jadi validasi metode, apalagi ketika berbicara validasi metode analisis, ya, berhubungan dengan penentuan kadar, bekerja dengan bahan-bahan kimia, kita harus care, harus perhatian dengan namanya Environmental Protection Agency. Validasi metode melibatkan keseluruhan proses analisis, ya, dari sampling itu cara pengambilan sampel, penyiapan sampel, ya, analisis, evaluasi data, dan reporting. Jadi data dievaluasi dan kemudian
ya direkap, ditulis dan dilaporkan, dan jadilah dokumen yang sudah divalidkan. Ini sedikit knowledge, pengetahuan terkait verifikasi versus validasi. Jadi ketika kita berbicara umumnya validasi, ya, nanti kan kita akan kita berbicara kalau kita bikin protokol bla 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 bla, dan sehingga nanti kan ada tadi sempat ada acceptance kriteria penerimaan. Nah, di antara kriteria penerimaan itu kita acuannya bisa dalam menggunakan kompendial atau non kompendial. Nah, yang dalam menggunakan kompendial itu bentuknya istilahnya verifikasi, verified, ya, memverifikasi, bandingkan, komparasikan dengan yang ada di kompendia. Jadi kompendia ini diantaranya seperti farmakope, ya, farmakope banyak, ada USP, United States Farmakope, BP British Farmakope, kalau di Indonesia Farmakope Indonesia, ya. Non kompendial istilahnya validasi. Dasarnya prosedur analisis alternatif. Biasanya dia ini yang tidak mengacu di dalam dia tidak mengacu yang ada di dalam atau belum diatur dalam kompendia sehingga harus divalidasi metodenya. Kalau ada metode yang ada dalam kompendia kita verifikasi, tapi sekali lagi istilah umumnya adalah validasi. Ya. Hal-hal yang terkait sebelum melakukan validasi metode analisis dalam ini adalah yang perlu diperhatikan adalah instrumen, ya, kemarin ada kualifikasi dan kalibrasi sudah kita bahas kemarin, bahan-bahan, ya, ketersediaan standar pustakanya, reaksinya, reagennya, blanko atau placebo, analis. Nah, analis ini orang-orang yang personal yang mengerjakan, ya, ini analisisnya, ya, ya, kualifikasinya, pendidikannya, pelatihan dan pengalamannya. Ya, pendidikannya, ya, kalau di sini minimal katakanlah anak dari D3 analisis atau SMK analisis, ya, dia harus sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan validasi. Makanya kalau kita berbicara di CPOB, ya, sebelum personal tersebut bekerja, ya, in charge, ya, interval, ya, terlibat di dalam proses dalam CPOB itu, personal itu tidak boleh bekerja sebelum dia mendapatkan pelatihan CPOB dan pengalaman. Ya. Ini perlu diperhatikan ketika tentunya orang yang sudah punya pengalaman menganalisis sesuatu dengan yang belum, tentunya harus diperhatikan treatmentnya. Ini juga keunikan, jadi misalkan nanti Anda bekerja di industri farmasi, ya, farmasis atau apoteker ketika di industri farmasi di operator, ya atau di staff. Jadi begitu nanti Anda misalkan apakah itu di produksi atau di QC, di QA atau di quality system di QA, ya, Anda jadi staff dan pasti sangat besar kemungkinan kalau di Indonesia Anda sudah langsung punya anak buah. Nah, ini Anda juga harus benar-benar memperhatikan kondisi. Ya. Jadi ya itulah uniknya. Kalau karena sifat manusia itu macam-macam, ya, ada yang misalkan katakan nanti Anda diproduksi, ya, anak buah sekian puluh mungkin sekian ratus, ya, ada yang udah senior dan dia udah expert banget di mesin ini itu mesin itu, dan sebenarnya Anda baru masuk, ya, Anda bisa mentreatment itu, ya. Jadi dan Anda harus bisa membuat sistem tersebut, dan ini butuh skills dan butuh experience, dan ya alhamdulillah, ya, makanya saya selalu berusaha mengendorse mahasiswa supaya
ketika kuliah itu tidak semata-mata kuliah praktikum pengerjaan tugas ya itu monoton dan pikirannya biasanya tidak akan berkembang. Tapi Anda harus mendevelop, mengeksplor your soft skill Anda, karena yang kayak begini tuh butuh soft skill ya, karena nanti saya nggak bisa menjelaskan di sini terkait bagaimana harus mengatur misalkan nanti anak buah Anda bla 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 di kuliah nanti ya nanti pada kok kuliah kok malah diajarin tentang kalau menghadapi orang begini harus begitu, habis nanti kuliahnya. Dan itu sendirinya ketika Anda ketika kuliah banyak berinteraksi dengan orang, banyak berusaha mendevelop your soft skill, Anda akan mampu menghadapi dunia kerja nanti ya ya akan dengan kondisi yang smooth, yang baik ya gitu. Dan sebisa mungkin Anda buat sistem ya, dan alhamdulillah waktu saya dulu di industri di produksi ya alhamdulillah saya diproduksi dan orang-orang yang katakanlah yang di bawah saya ya, sepertinya masih bertahan sampai sekarang dengan kata lain ya mampu memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Dokumen juga diperlukan ya, Dewan Pustaka tentang prosedur analisis, sifat fisika, sifat kimia dan sebagainya. Ini terkait dengan protokol validasi. Ini yang perlu dipersiapkan ya, sebelum melakukan validasi metode. Instrumen yang harus dipastikan, bahan-bahan, analis, dokumen. Ya. Ini mungkin kalau katakanlah kalau ya ini kita berbicara di farmasi, ini harus kita siapkan dan dokumennya lumayan banyak. Ya. Ini gambaran dari sistem suitability, ya ada validasi kan. Ini sistem suitability, ya kesesuaian kecocokan sistem. Ini validasi kan. Nah, begitu lagi kalibrasi. Nah, di sini contoh kasusnya adalah HPLC. Perlu dikalibrasi detektor pompanya, injektornya, sistem datanya, dan lain-lain. Validasi metode analisis, sampelnya perlu diperhatikan. Ini part dari validasi metode analisis. Kalau digabungkan dengan validasi proses, bagiannya akan lebih besar. Ini kan kita zoom yang bagian ini. Ya. Contoh ini, verifikasi performa dari HPLC, pompanya, ya, akurasi flow rate-nya berapa, frekuensinya berapa. Mungkin ini saya nggak mudah-mudahan udah diinikan di kimia, tapi kita mungkin saya akan konsen sini. Ini 6 bulan, 12 bulan. Dengan kata lain, ya, ini adalah ketika kondisi mesin running terus. Ya, karena kalau misalkan nggak running, ya kita bisa nggak harus strict 6 bulan. Ya, 6 bulan, 12 bulan. Jadi kalau misalkan, ya kalau di industri ya running terus ya, kemungkinan besar ya. Misalkan katakanlah untuk penentuan kadar, apalagi sekarang ya trennya ketika ada HPLC ya, kayaknya banyak dari industri yang sekarang menggunakan HPLC bukan spektro lagi ya, karena menurut saya juga lebih reliable ya, lebih terpercaya menggunakan HPLC menurut saya daripada spektro. Jadi kalau misalkan di industri running tiap baru jalan, jadi setiap 6 bulan untuk pompa ini harus di kalibrasi ya, dengan spek seperti ini. Untuk injektor ya presisinya harus setiap 6 bulan sekali, ini artinya 12 bulan sekali ya. Carry overnya bagaimana dia bisa membawa ya, sampel atau pelarut atau ya pengembang misalnya, pembawa 6 bulan sekali. Detektor 6 bulan sekali untuk akurasi panjang gelombang, respon linearitas dan noise dan drift, gangguan dari noise ya, dari detektornya setiap setahun sekali, akurasi temperatur setiap 6 bulan sekali. Nah, makanya kalau kita berbicara di industri farmasi yang running well, yang stabil, tidak ada karyawan nganggur di sana, semuanya akan bekerja. Ini metode analisis ya, dari pengembangan, metode optimisasi, dicoba dengan pre-validasi, terus validasi. Ketika hasilnya validasi sudah oke, implementasi. Jadi ketika validasi sudah oke, hasilnya adalah
validated method atau validated protokol. Kemudian diimplementasikan sehingga pasca dokumen itu tervalidkan, the next process, orang-orang yang bekerja setelah due date setelah tanggal ini, dia akan menggunakan metode analisis atau protap metode analisis yang sudah tervalidkan. Kalau misalkan ternyata di validasi ini ada yang perlu diulang dulu validasi. Ketika ada validasi baru implementasi. Ketika ada implementasi tapi nanti kan ada beberapa hal yang berubah, sekarang itu harus divalidasi lagi. Dari sini siklus. Acuan validasi metode, ya ada ICH, International Conference on Harmonization Guidelines, metode prosedur validasi analisis, metodologi validasi prosedur analisis, dan USP, United States Pharmacopoeia. Ya. Jadi ICH ini International Conference on Harmonization. Ya, jadi misalkan di Indonesia ya harmonisasinya se-Asia Tenggara. Kalau nggak ada se-Asia Tenggara ya Asia. Kalau misalkan Asia nggak ada dunia. Nah, kalau USP ini bisa dibilang kiblatnya dari Pharmacopoeia. Nah, validasi metode itu ada yang menggunakan metode laboratorium tunggal, ada yang menggunakannya metode full validasi, melibatkan berbagai laboratorium. Kapan kita menggunakan single, kapan kita menggunakan fully validated method? Single ketika misalkan prosesnya itu nggak melibatkan yang lainnya. Jadi misalkan katakanlah contoh single, ya, barang baru datang, ya, barang baru datang, terus habis itu misalkan paracetamol baru datang, ya. Terus setelah itu kita mau memvalidasi metode analisisnya, ya, masih dalam bentuk free drug, ya. Meskipun katakanlah sudah ada ketentuan dari suppliernya begini-begini, tapi tadi kita harus memvalidkan lagi, ya, benar apa enggak kandungannya di sana. Nah itu belum. Jadi begitu barang datang di karantina, nah nanti barang datang ini tidak boleh diapa-apakan sebelum ada rilis dari QC. Nah, ini metode laboratorium tunggal. Jadi QC mendevelop penentuan kadar dari free drug tersebut, free compound tersebut, itu single laboratory method. Nah, fully validated method atau melibatkan berbagai laboratorium ketika misalkan sudah running ke proses, ya. Jadi misalkan penetapan kadar dari granul, ya. Jadi ya, misalkan kita membuat tablet paracetamol, itu kan mulai dari barang datang, ditimbang, granulasi. Nah, sebelum dia dicetak, ya, harus dipastikan dulu konsentrasi obat di dalam granul tersebut. Nah, ini QC nggak bisa sendirian, karena QC juga harus melibatkan departemen produksi. Nah, jadi melibatkan selain melibatkan katakanlah tadi alat laboratorium sendiri yang di QC, ya, juga harus melibatkan di produksi, harus melibatkan juga IPC, proses kontrol. Jadi kalau yang fully validated method yang melibatkan berbagai laboratorium ini yang proses yang terkait dengan beberapa laboratorium dan beberapa komponen dalam industri farmasi tersebut. Nah, apa sih tujuan validasi metode analisis itu? Ya, tujuannya adalah yang pertama menunjukkan bahwa semua metode tetap yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Jadi, dalam validasi metode analisis yang diuji atau divalidasi adalah protap pengujian yang bersangkutan. Misalnya, validasi metode analisis penetapan kadar zat aktif paracetamol dalam tablet X dengan metode spektrofotometri UV phase. Maka yang divalidasi atau diuji validasi adalah prosedur tetap penetapan kadar zat aktif paracetamol dalam tablet X dengan metode spektrofotometri UV phase. Misalkan diganti dengan metode HPLC, ya harus divalidasikan dulu. Sehingga outputnya adalah protap. Bisa disusun di bagian
QC atau oleh bagian R&D, ya. Apabila prototipnya belum tersedia, maka harus dibuat terlebih dahulu, baru divalidasi. Prototip metode itu dapat berdasarkan diambil, diadopsi dari berbagai literatur resmi, misal Farmakope Indonesia, USP, British Pharmacopoeia, dan kompendial yang lainnya, atau bisa juga berdasarkan berasal dari pengalaman sendiri dan modifikasi dari prosedur pengujian yang telah ada atau modifikasi. Ruang lingkup validasi metode analisis, ya, pengawasan kegiatan produksi, masuk metode analisis yang digunakan dalam menetapkan residu yang aktif pada validasi prosedur pembersihan. Umumnya dilakukan dalam 4 jenis: uji identifikasi, ya, identifikasi ya tadi barang baru datang identifikasi dulu, benar nggak barangnya itu. Terus kuantitatif kandungan kemurniannya, ya, impurity-nya, kemurniannya, uji batas kemurnian, uji kuantitatif zat aktif dalam sampel bahan obat atau komponen tertentu dalam obat. Metode analisis lain seperti uji disolusi untuk obat atau penentuan ukuran partikel untuk bahan aktif obat hendaklah juga divalidasi. Apalagi kalau sekarang mungkin bukan lagi hendaklah, tapi harus divalidasi karena permintaan mutu terkait requirement mutu sekarang semakin meningkat. Dilakukan dengan semua peralatan yang telah dikalibrasi dan diuji kesesuaian sistemnya. Terus menggunakan bahan baku pembanding yang sudah dibakukan dan disimpan di tempat yang sesuai. Nah, parameter validasi metode analisis, ya, mungkin ini di kimia sudah diajarkan, mungkin nanti saya refreshment aja, dan terkait saya akan mencoba mengkorelasikannya dengan industri farmasi. Jadi parameter validasi metode analisis ada akurasi dari kecermatan, precision, kesaksamaan, presisi, selektivitas, selektif, spesifik, linearitas, dan rentang, range, batas deteksi limit, dan batas deteksi kuantifikasi, batas kuantifikasi, limit of quantification, pengetahuan metode, robustness, dan kekuatan robustness. Penentuan parameter ujian dilakukan sangat tergantung dari jenis pengujian yang dilakukan, serta sumber dari prosedur pengujian tersebut. Contohnya, parameter validasi akurasi, diidentifikasi mungkin tidak terlalu dipersyaratkan, tapi kuantitatif terkait dengan kemurnian, akurasi dipersyaratkan. Penetapan kadar, disolusi atau kandungan potensi dipersyaratkan. Presisi, repetabilitas, keterulangannya, kuantitatif dipersyaratkan, ya. Jadi kuantitatif, ya, semua ada plus-plus itu dipersyaratkan. Makanya tadi di awal, ketika kita berbicara validasi metode analisis adalah kita akan berbicara dengan angka-angka, ya, dan validable, ya, sesuatu yang bisa divalidkan, ya. Ya, angka ini adalah parameter-parameter yang perlu diperhatikan, ya. Dalam hal telah dilakukan tes reprodusibilitas, jadi reproducible itu, ya, itu bagian dari tujuan validasi, jadi reproducible, jadi siapapun yang akan mengerjakan dia reproducible, keterulangannya, ya, prosesnya itu valid, ya. Maka presisi intermediate tidak dipersyaratkan. Kekurangan spesifitas dari salah satu prosedur analisis dapat dikompensakan dengan prosedur analisis yang lain yang dapat menunjang. Hanya diperlukan pada kasus tertentu. Satu, dalam kasus reproducibilitas, presisi intermediate, presisi antara, spesifitas dapat dikombinasikan dengan prosedur analisis yang lain yang dapat menunjang. Hanya diperlukan pada kasus tertentu. Parameter validasi metode analisis, ya, ada non kompendial yang dimodifikasi, dan kompendial verifikasi. Kadar, parameter verifikasinya akurasi, presisi, spesifitas, impuritas, kemurnian, akurasi, presisi, spesifitas, limit deteksi, kuantifikasi, identifikasi, spesifitas. Spesifitas, selektivitas, ya. Ini gambarannya dalam membedakan senyawa yang diuji dengan derivat metabolitnya, jadi namanya aja spesifik, selektif, ya. Untuk EPLC, RS-nya, resolusinya 1,2 sampai 1,5 untuk spektrum UV,
resolution faktornya lebih dari 2,5, ya. Scanning, ya, ini data teknis ya. Contohnya begini, kalau spesifitas selektivitas, ini adalah gambaran dari bahwa HPLC-nya itu sudah spesifik, ya. Lihat ini puncak-puncaknya, ya, berdiri sendiri, tidak ada noise, tidak ada interferensi antara satu dengan lainnya. Sementara yang di sini adalah gambaran dari dia tidak selektif. Ya, non resolve fix yang resolve yang tidak bagus. Ya. Ini puncak yang bagus. Jadi ini dah berarti hasilnya dari itu udah pengukurannya sudah spesifik dan selektif. Kalau sini belum spesifik dan belum selektif. Ya. Kalau kita menemukan seperti ini ya berarti kita bisa running proses berikutnya. Kalau kita menemukan seperti ini berarti kita belum bisa running proses berikutnya. Linearitas secara langsung atau proporsional antara respons detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Ya. Gambarannya seperti ini. Ya, jadi dengan nilai R lebih dari 0,98 itu dikatakan linear. Nah, replikasi 10 kali replikasi, nah ini R kuadratnya sama dengan 1. Ini linear. Mungkin nggak Pak ini? Mungkin sekali. Dan ketika kita berbicara di industri, hal-hal seperti ini sangat diharapkan. Makanya improve ya, supaya hasilnya perfect. Ya. Range ya, antara konsentrasi besar dan kecil dan analit dalam sampel yang dia memenuhi syarat dalam hal presisi, akurasi, dan linearitas. Minimum specified range ya, untuk substansi makanan dan pengujian produk obat ya, 80-120%. Untuk uji keseragaman kandungan 70-130%. Ini gambaran ya. Kalau misalkan nanti bisa jadi gambaran. Contohnya misalkan nanti Anda misalkan perusahaan sendiri, terus Anda bikin range spesifikasinya segini, menurut saya ini terlalu lebar ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mempunyai industri farmasi yang good performa ya, bikin range yang tidak terlalu lebar sehingga benar-benar strict di sana, dan itu ketika range-nya sempit dan hasilnya bisa akurat itu kan luar biasa ya. Disolusi lebih kurang 20% juga terlalu lebar. Ini gambaran tadi kan range minimal dan maksimalnya. Kalau kan bisa ini plus minus 5% kan luar biasa. Misalnya plus minus 90, 110 kan juga lebih bagus. Ya. Akurasi, ketepatan, suatu metode memperoleh nilai yang sebenarnya, ketepatan pengukuran. Ya. Memang metode penentuan akurasi mungkin bisa diinikan di sepertinya ada di kimia ya. Ya, ada bahan baku mana sekunder ya. Ada dengan additional method ya, dan lain-lain. Akurasi ketepatan cara mengukurnya adalah hasil analisis nilai sebenarnya. Jadi hasil analisis berapa ya, nilai sebenarnya atau nilai teorinya berapa. Nah, syarat recovery yang bagus adalah 98-102%. Kalau tadi yang cleaning validation, recovery-nya harapannya di sini adalah 0%. Karena cleaning validation menghindari kontaminasi silang dari partikel. Presisi, ketelitian, ya, system precision, repeatability, precision intermediate, ya, reproducibility. Ya. Dapat kategori keterulangan repeatability di sini. Ya. Minimum 9 penentuan. Presisi antara peratu analis dan sumber reagen dan yang berbeda. Reproducibilitas, beberapa laboratorium untuk validasi metode analisis. Untuk menyatakan ketelitian seringnya digunakan dengan RSD, Relative Standard Deviation. Ya, semakin besar RSD biasanya dia relatif kurang teliti. Ya. Jadi hasil analisis ya, itu akan bagus ketika RSD-nya kecil. Contohnya begini. Nah, prosedur penetapan kadar bahan aktif obat, persyaratan minimal RSD-nya tidak lebih dari 2%. Sebisa mungkin 0%. Nah, mungkin nggak Pak? Diharapkan ke sana kalau kita bicara industri farmasi. Batas impuritas tidak lebih dari 2%, tidak lebih dari 10%, dan lebih dari 20%.
Batas deteksi ya, atau limit of detection ya, merupakan jumlah anoda terkecil yang masih bisa dideteksi namun tidak perlu dapat terukur. Ya. Nah, dalam mendeteksi ya, pada deteksinya dari theta per S kemudian subkurva kalibrasi. Seimbang respon dan kemudian kalibrasi, batas deteksi dapat dinyatakan sebagai ini. Ya. Batas kuantifikasi, limit of quantification, ya, jumlah anoda terkecil yang masih bisa diukur dengan akurat, tepat dan presisi, tepat reproducible. Ya. Ini rumusnya, ada batas kuantifikasi, batas yang dapat dikuantifikasikan. Ketegaran robustness metode analisis tidak terpengaruh oleh variasi-variasi kecil dalam parameter metode analisis. Contoh variasi kecil dalam metode analisis secara aplikasi antara lain pH fase gerak, suhu, tekanan, stabilitas, jumlah pelarut organ yang dimodifikasi, konsentrasi buffer, konsentrasi tambahan, flow rate, laju dari pelarutnya, suhu kolam, dan lain-lain. Sehingga ketika kita mau memvalidkan metode analisis misalkan menggunakan HPLC, hal-hal seperti ini harus kita minimaliskan, harus kita minimalkan supaya tidak terpengaruh terhadap hasil analisisnya. Nah, kriteria penerimaan metode analisis dinyatakan memenuhi syarat jika seluruh parameter uji, spesifitas, linearitas, akurasi, presisi, LOD, LOQ, robustness, itu semuanya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian ketika dihitung secara statistikal, tidak ada perbedaan bermakna antar analis atau antar dosis yang diuji atau antar lab. Sehingga T uji lebih kecil daripada T tampil. Kapan kita mengadakan revalidasi, validasi ulang? Validasi ulang mungkin diperlukan pada kondisi antara lain ketika ada perubahan sintesis bahan aktif obat, perubahan komposisi produk jadi, dan ada perubahan prosedur analisis. Jadi ketika ada perubahan dari yang terkait dengan metode tersebut, harus kita lakukan validasi ulang. Perubahan sintesis bahan aktif obat, misalkan sintesis bahan aktifnya berubah sedikit harus diubah, dan ada tawaran bahan baku yang baru dengan lebih murah, harus kita validasi ulang. Oh, misalkan sebelumnya pakai HPLC, sekarang kita mau pakai UHPLC Ultra, harus kita validasi ulang. Tingkat validasi ulang yang diperlukan tergantung pada sifat perubahan. Perubahan tertentu mungkin juga memerlukan validasi ulang. Ini referensi yang saya gunakan, saya ambil dari blognya Pak Bambang Priambodo dan juga dari petunjuk pelaksanaan penerapan CPEB 2012 dan 2018. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, mudah-mudahan masih ada yang bertanya.